kasus atau laporannya Rizky Bilar yang melaporkan haters ya. Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang untuk perkembangan kasusnya Bilar sendiri seperti apa nih Bang? Baik, perlu saya jelaskan terkait dengan perkembangan terakhir dari bencana klien kami Rizky Bilar yang telah dilaporkan beberapa perkara ya. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan adalah setelah terjadinya kejadian kemarin, untuk tahapan selanjutnya memang masih ada beberapa kemungkinan LP yang telah kami laporkan akan berjalan. Jadi hasil perkembangan dari laporan yang telah kami laporkan itu nanti akan kita update kepada rekan-rekan media. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada ini Bang tersangka baru atau apa nih kira-kira, dan apakah sudah rilis? Baik, apakah nantinya akan ada tersangka-tersangka baru? Nanti kita pasti akan sampaikan. Karena kan untuk menetapkan seseorang ataupun lembaga atau apapun itu kan menjadi seorang tersangka itu kan dibutuhkan laporan analisa dulu dari penyidik apakah bisa dilakukan penetapan sebagai tersangka atau tidak, nanti akan disampaikan oleh pihak penyidik di mana laporan tersebut ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi apakah nantinya akan ada tersangka-tersangka baru, kami juga masih menunggu penetapan status dari pihak kepolisian. Tapi apakah waktunya sudah ditentukan belum nih Bang? Kira-kira kapan atau kapan ini Terkait dengan waktu diberlakukan? sendiri memang kami juga masih menunggu dari update rekan-rekan penyidik yang dimana laporan-laporan yang telah kami masukkan itu sudah diterima. Jadi baik itu siapa-siapa orangnya nanti pasti akan kita rilis setelah memang benar-benar sudah ada penetapan status dulu dari penyidik. Begitu. Kemungkinan nih Bang, berapa tersangka nih Bang? Kalau kemarin kan data yang sudah dirilis tuh baru satu ya. Apakah akan ada berapa orang lagi nih? Beberapa ini nanti tunggu nanti Mas, karena seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan masih dalam proses penyelidikan. Nanti kalau saya sampaikan bahwa ini ada 3, ada 4 yang ternyata memang tidak memenuhi unsur pidananya atau bagaimana nanti saya kan nggak akan menyampaikan berita yang tidak sesuai juga. Jadi kalau ditanyakan ada berapa, mungkin nanti akan kita sampaikan jika memang sudah di penetapan statusnya itu sudah kami dapatkan dan sudah dikonfirmasi oleh teman-teman penyidik. Bang, untuk nantinya tersangka nih, itu maaf apa kasusnya apa ya? Maksudnya apa? Ujar kebencian atau ada pengancaman atau seperti apa Terkait Bang? dengan materi Iya. yang kami laporkan itu memang ada beberapa laporan ya, baik itu nanti rencananya akan ada di laporan fitnah atau pencemaran nama baik atau fitnah, ada ujaran kebencian, ada macam-macam Mas. Jadi tergantung ada pelaporan itu materinya itu tergantung nanti dari unsur-unsurnya yang terpenuhi apa seperti itu. Nah, Bang, untuk tersangka sendiri yang dilaporkan apa jenis kelaminnya, apakah perempuan atau laki? Nah, ini kan berarti pertanyaannya sudah mulai menjurus dan mengerucut. Nah, kalau terkait dengan hal itu nanti tunggu saja rilisnya seperti apa. Apakah nanti laki-laki, apakah perempuan, atau bagaimana, nanti kita akan sampaikan. Begitu. Nah, kalau dari Bang Bilar sendiri nih ada yang menanyakan Bang, kapan mau maksudnya laporan lagi ke Polda atau apa yang tadi Abang jawab, apakah sama maksudnya ada rencana apa nih Bang maksudnya datang ke Polda? Soalnya juga banyak yang menunggu nih. Begini, akan datang lagi nanti ke Polda atau ke Polres atau kemanapun itu, tunggu hasil analisa dulu. Tetap nanti klien kami pasti akan wajib hadir di Polda atau di Polres tergantung laporannya di mana. Namun itu nanti tunggu klarifikasi dari pihak penyidik dulu seperti itu. Karena memang saat ini semua kan ini kan butuh waktu ya. Tidak mungkin dalam 1 bulan 5 laporan semuanya langsung berjalan langsung 5-5-nya selesai. Itu tidak begitu aturan mainnya di dalam proses hukumnya. Jadi memang pasti Mas Bilar ataupun Mbak Lesti nanti jika diperlukan untuk hadir memberikan keterangan, kami akan sampaikan secara resmi kapan, di mana waktunya kepada teman-teman media. Bang, ada berapa laporan sih yang dilaporkan itu?
terkait berapa laporannya ini Nah, dikarenakan ini masih proses, mhm, ya kemungkinan bisa dikategorikan bisa ada 3, 4, tergantung tadi kembali lagi yang saya sampaikan di awal, apakah laporan yang kami laporkan itu memenuhi unsur benar terjadinya tindak pidana atau enggak. Nanti kalau saya bilang 3 ternyata yang memenuhi unsur cuma 1 atau 2, berarti kan saya juga menyampaikan berita yang nggak benar juga kan. Jadi mungkin saya harapkan dari teman-teman media, dari fans, dari masyarakat umum untuk menunggu saja bagaimana nanti kelanjutan ataupun perkembangannya. Bang, maaf nih, Hmm. beberapa fans juga menanyakan apakah untuk tersangkanya nanti apabila misalnya sudah rilis dan ketemu, apakah seperti sama Bang, seperti yang kemarin dimaafkan atau memang diproses secara hukum atau gimana nih Bang? Nah, Sebagai tim kuasa hukum. jika ada yang bertanya dengan Mhm, pertanyaan apakah nanti akan ditempuh restoratif justice mhm, lagi ataukah akan tetap menempuh proses persidangan, mhm, harapan saya sebagai kuasa hukum sendiri memang mengharapkan untuk tetap berjalannya proses. mhm, Namun semua itu tergantung dari klien kami, dikarenakan klien kami lah yang memiliki kewenangan untuk oke, pertimbangan saya akan menempuh restoratif justice atau pertimbangan saya akan apa melanjutkan mhm, perkaranya itu nanti tergantung dari klien saya yaitu Mas Rizky ataupun Mbak Lesti sendiri sih. Nah, kalau harapan saya ditanya secara pribadi iya, mungkin saya mengharapkan mhm. proses hukum itu tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bang, untuk laporannya sendiri apakah untuk Rizky Bilar, Lesti atau BBL sih? Sorry, boleh tolong diulang? Untuk, pelaporannya ini untuk Mm-mm. pelaporannya ini untuk Pelapor iya maksudnya iya, mungkin ya. Ha? untuk Rizky Bilar, iya maksudnya Yang iya melaporkan. yang melaporkan Rizky Oke, Bilar atau Lesti atau untuk yang BBL nih? melaporkan ini memang ada beberapa ya, Heeh, baik itu dari Mbak Rizky sendiri, iya baik itu dari Mbak Lesti sendiri, iya, ataupun dari manajemen. Itu mmm, nanti tergantung persoalannya seperti apa, begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. untuk pasalnya sendiri Bang, nanti apakah sudah ditentukan atau sama Undang-Undang Sampai ITE? saat ini tentu pasal yang Heeh, diancam heeh, itu seperti yang tadi saya heeh, sampaikan, mungkin ada pasal yang namanya pencemaran nama baik apabila tidak dapat dibuktikan maka jatuh fitnah, heeh, yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga sifatnya ancaman, terus pasal yang disangkakan yang lainnya juga mungkin terkait dengan berita bohong, ITE ya, undang-undang ITE. Itu sih yang bisa saya sampaikan. mhm. Coba mungkin ada pesan atau info yang harus disampaikan nih Bang untuk apa, untuk perkembangan Rizky Bilar atau, pesannya dari Abang nih untuk para fans juga nih Baik, yang menanyakan? mungkin saya sebagai kuasa hukum dari Mas Rizky dan Mbak Lesti ataupun dari manajemen mungkin mau menyampaikan kepada masyarakat, khususnya mungkin teman-teman konten kreator ataupun dia public figure, tolonglah hentikan yang namanya asumsi asumsi yang tidak benar, yang dimana nanti pasti akan berwujud untuk menyusahkan diri sendiri. Kenapa seperti itu? Ketika kita menyampaikan sesuatu berita yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, maka itu nantinya akan jadi fitnah ataupun pencemaran nama baik. Itu kan tidak begitu harusnya. Jadi saya secara pribadi juga selalu menyampaikan kepada masyarakat luas, mari kita sama-sama hentikan yang namanya penyampaian ataupun penyebaran berita-berita bohong ataupun hal-hal yang mungkin tidak dapat dipastikan kebenarannya, karena itu nantinya pasti akan berujung kepada merugikan diri sendiri apabila dari pihak yang merasa dirugikan mau mengajukan hal itu ke ranah hukum yang berlaku yang ada. Oke, terima kasih ya Bang Sarul. Terima kasih, selamat sore. Oke pemirsa, tadi informasi mengenai perkembangan kasus dari Rizky Bilar ya. Oke, selamat sore.